Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa dhurriyyatihi ajma'in thumma ila arwahi abai wa ikhwani min anbiya'il mursalin jami'il awliya asy-syuhada was-shalihin wa man-salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan Arba'atul mujtahidin radhiyallahu anhum thumma ila hadrati Al-Ghazali Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa salli ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa jami' masyayikhina muallimina qadasallahu sa'alahum wa nawarallahu aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa syayikhina qasallahu syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji minggu lalu karena hari Kamis kemarin ada acara buka bersama jadi kita libur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adab tata cara atau sopan santun atau adab yang perlu untuk diperhatikan sebelum melakukan sholat. Kemarin kita pelajari bahwa salah satu sunnah Nabi yang biasa beliau lakukan adalah tidur siang, atau tidur qailulah, tidur sebentar menjelang sholat duhur. Ini dilakukan untuk mengumpulkan energi lah, agar nanti malamnya itu bisa digunakan untuk sholat tahajud. Atau untuk begadang dalam rangka melakukan kebaikan. Nah, begitu. Jadi misalnya mahasiswa nek awan turu setengah jam, terus niate ben bengi iki kuat melek wiridan ya. Tapi ora wiri-wiri turut dalan ya. Wiridan maksudnya bengi melek sinau nggarap makalah misalkan ya, itu oke, tidak masalah. Ya, jadi problem itu kalau siangnya tidur ya malamnya ya turune gasik repot udah. Toh si awane turu bengine melek tapi melek TikTokan. Scroll status Facebook ya. Ya, jadi sia-sia tidur siangnya. Fa idza qilta fajtahid an tastayqidha qabla zawal. Ketika kamu tidur siang, fajtahid maka berusahalah, monggo usaha sapa sira an tastayqidha ing yen to tangi sapa sira. Kalau kamu tidur siang sebelum zuhur, usahakan kamu sudah bangun qabla zawali, sebelum zawal. Zawal itu waktu zuhur. Wa tatawaddoa, dan wudu, wa tahdhura, dan hadir al masjida ing masjid, wa tusalli lan salat sapa sira tahiyatul masjid ing salat tahiyatul masjid 2 rakaat, wa tantazira lan ngenteni sapa sira al muadzina ing muadzin, fatujibu mongko jawabi sapa sira hu ing muadzin, tsumma taqumu nuli kari-kari ngadeg sapa sira, fatusalli lan salat sapa sira arba'a rakaatin ing 4 rakaat. Akibaz zawali
sak ba'dane zawal. Ini maksudnya kalau sudah sampai di masjid, ini anjurannya Al-Ghazali melakukan sholat tahiyatul masjid. Lalu sambil menunggu imam datang, sholat 4 rakaat, 2 kali salam, qobliyah zuhur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah yutawwiluhunna, yutawwilu iku ndawaake, maksudnya nyuwekno ya, hunna ing petang rakaat mau, wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fihi abwabus samai. Rasulullah menyuwekno apa? Nyuwekno apa? Memperlama ya, memperlama sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu, karena beliau pernah mengatakan hadza waqtun tuftahu fihi abwabus samai. Ini adalah waktu di mana tuftahu fihi, dibuka, abwabus samai, pintu-pintu langit. Fa uhibbu ay yurfa'ali fihi amalun sholih. Fa uhibbu mongko seneng sapa ingsun ay yurfa'a yen to diangkat li kedue ingsun fihi ing dalem wektu amalun sholihun, apa amal soleh. Maka saya suka kalau di waktu yang di mana pintu-pintu langit itu dibuka, ya, saya suka kalau amal soleh itu dilaporkan atau dinaikkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil arba'u qabla adh-dhuhri. Nah, 4 rakaat itu sebelum zuhur sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadah. Fa fil khabari inna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna, inna man shallahunna, dan fa fil khabari dalam sebuah hadis inna man shallahunna ada ungkapan begini, inna man shallahunna, sesungguhnya orang yang sholat 4 rakaat tadi, fa ahsana ruku'ahunna, maka atau lalu dia membaguskan atau mbagusake ruku'ahunna ing ruku'e, wa sujudahunna lan sujude, maksudnya sholatnya itu betul-betul begitu. Shalla ma'ahu sab'una alfi malakin, maka seakan-akan ada sab'una alfi malakin, ya 70.000 malaikat yang sholat bersama dia, ya. Yastaghfiruna, njalukake ngapura sapa malaikat mau lahu maring wong ilal laili tumeka maring bengi. Ada 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan kepada dia, untuk dia. Nah, ini fadilah dari sholat qobliyah zuhur. Nah, summa sholli al-fardhu ma'al imami, setelah 4 rakaat sebelum zuhur, summa sholli, maka kemudian sholatlah kamu al-fardhu ing sholat fardu, sholat fardu zuhur ma'al imami, beserta dengan imam jamaah. Summa sholli ba'dal fardhi, setelah itu sholatlah ba'dal fardhi, setelah sholat fardu rakaataini ing 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi rawatib zuhur itu ada 6 rakaat, 4 kali sebelum zuhur, kemudian 2 kali setelah zuhur. Kok ada terkadang ada yang 4, Pak? Ya, ada yang setelah zuhur itu ada yang mengerjakan 4 kali, ada. Fahuma mongko utawi 2 rakaat ba'da zuhur minar rawatibi, iku termasuk sunnah rawatib as-sabitati kang tetep. Nah, wala tashtagil ilal asri illa bita'allumi ilmin. Wala tashtagil, dan jangan kamu menyibukkan diri ilal asri, sampai dengan waktu asar, illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan aktivitas mencari ilmu. Nah, ini setelah sholat zuhur, ini kita dianjurkan oleh Al-Ghazali jangan sampai kita menggunakan waktu zuhur itu, waktu setelah zuhur itu kecuali untuk menuntut ilmu. Nah, au i'anati muslimin, atau memberikan manfaat atau memberikan bantuan kepada sesama muslim.
au qiraati Qur'anin atau membaca Quran, au sa'yin fi ma'asyin, au sa'yin atau berusaha fi ma'asyin dalam mencari kehidupan, nah, mencari penguripan apa itu jenis, mencari nafkah lah, ma'asyin mencari nafkah. Jadi ini saran Al-Ghazali, setelah zuhur kita dianjurkan untuk kembali lagi ke aktivitas kita, yaitu ya mencari ilmu atau menolong sesama atau membaca Al-Qur'an atau mencari nafkah. Litasta'ina bihi ala dinika, ya, litasta'ina supaya atau agar engkau bisa membantu bihi kelawan aktivitas mau ala dinika yang atasnya agamamu. Jadi diniatkan untuk menghidupkan agama. Tsumma sholli arba'a raka'atin, ini masuk waktu asar, tsumma sholli maka sholatlah kamu arba'a raka'atin 4 rakaat qoblal asri sebelum asar. Wahya sunnatun muakkadatun. Sebelum asar itu ada 4 rakaat sunnah qobliyah asar. Hukumnya sunnah muakkadah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah telah mengatakan ya rahimallahu imra'an, rahima melasi atau merahmati Allah subhanahu imra'an ing wong sholat kang salat sapa imra'an arba'an ing 4 tang rakaat qoblal asri sadurunge asar. Allah akan merahmati orang-orang yang melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Fastahid mongko berusaha sapa sira ayyana laka ing yen to merkoleh ka ing sira du'auhu sallallahu alaihi wasallam apa dongane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala tashtagil lan ojo menyibukkan diri ba'dal asri ing dalem sak ba'dane asar illa bimisli ma sabaqa, kecuali dengan aktivitas seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, ya tadi aktivitas yang bermanfaat lah. Setelah asar kita juga dianjurkan oleh Al-Ghazali untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Karena tadi siangnya kan sudah tidur, maka habis asar itu ya dilakukan untuk aktivitas lagi. Ya. Wala yam bagi lan ora sayokjo, ya tidak seharusnya antakuna ing yen to ana auqatuka apa wektune sira muhmalatan iku nganggur. Nah, jangan sampai ada waktu yang nganggur, jangan sampai gabut, jangan sampai waktu itu disia-siakan, ya, jangan sampai cuma rebahan saja. Fatastagila fi kulli waqtin, ya. Fatastagila maka gunakanlah atau sibukkanlah dirimu fi kulli waqtin di setiap waktu bima ittafaqa kaifa ittafaqa, bima kelawan perilaku atau perbuatan atau pekerjaan ittafaqa yang baik, kaifa ittafaqa sehingga menjadi baik. Jadi usahakan waktu yang kita punya itu kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, bal yambagi antuhasiba nafsaka, bal yambagi bahkan atau balik, ya. Bahasa Jawane biasanya nek maknani balik sayukjo. Nah, bahkan bahasa Indonesiane iso dimaknani bahkan yambagi sayukjo seyogyanya antuhasiba ing yen to muhasabah atau mengevaluasi sapa sira nafsaka ing awake sira, ya, usahakan selalu melakukan evaluasi diri, ya. Wa turattiba lan ngurutake, ya, menertibkan auradaka ing wirid sira. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani memaknai aurat, ya. Aurat itu jamae kata wirid. Nah,
pemahaman kita itu wirid itu biasanya dimaknai sebagai wiridan, ya kan? Jadi wiridan. Tapi di sini Syekh Nawawi Al-Bantani ini memaknani aurat itu bukan wiridan, tapi wadhaifuka, tugas-tugas kamu, ya, rutinitas kamu, kebutuhan kamu atau peran kamu lah, kira-kira begitu. Ya, ini saran Al-Ghazali kepada kita agar kita itu bisa memanage waktu. Nah, jadi mengevaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan itu kita evaluasi, kita refleksi, apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana kita nanti mencapai kebaikan itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini Imam Al-Ghazali kemudian menyarankan kita agar turat tiba aurataka, ya, agar menertibkan atau memanage tugas-tugas kita. Biasanya kalau seni manajemen waktu modern itu kita dianjurkan untuk biasanya membuat semacam, ya, biasanya nek wong-wong itu punya whiteboard gitu kan, kemudian di situ ditulis to do list gitu kan, biasanya begitu. Nah, di list itu apa yang harus dikerjakan, hari ini ngapain, besok ngapain, begitu. Ini Al-Ghazali menyarankan begitu, cuman kan dulu tidak ada to do list, ya. Ya, saran beliau hanya kita disarankan untuk mentertibkan wazifah, menertibkan waktu kita, menertibkan aktivitas kita. Fi lailika wa naharika, baik aktivitas malam, wa naharika atau aktivitas siang hari. Wa tu'ina likulli waqtin syughlan. Wa tu'ayyina lan menentukan, ya, nentokno sapa sira. Likulli waqtin kanggo saben-saben wektu, syughlan ing aktivitas, ing kesibukan. Nah, ini sarannya Al-Ghazali, ya. Kita sudah harus menentukan apa-apa yang harus kita lakukan. Ya, mau to do list itu. Jadi besok itu target kita apa yang harus kita lakukan. Ya, besoknya lagi apa yang harus kita lakukan. Jadi setiap hari itu ada sesuatu yang sudah kita rencanakan. Nah, ini kalau kata pepatah itu, rencanakan apa yang akan kamu lakukan dan lakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Nah, ada pepatah begitu. Nah, ini kata Al-Ghazali, tentukan wa tu'ayyina likulli waqtin syughlan, tentukan waktu-waktumu untuk melakukan sesuatu. Jadi setiap aktivitas ini sudah ada pembagian waktunya. La tata'addahu. Nah, jangan sampai, ya, waktu yang sudah kamu tentukan dengan aktivitas itu kamu langgar sendiri. Jadi waktu yang sudah kita manage dengan aktivitasnya itu harus kita taati. Ya, ini salah satu bentuk kontrak pribadi, ya, kontrak kita dengan diri kita sendiri, bahwa kita harus bisa memenuhi kontrak itu, ya, mematuhi janji kita dengan diri kita sendiri. Ini salah satu cara agar target rencana kita itu bisa berjalan dengan baik. Manajemen aktivitas, manajemen waktu. Nah, karena biasanya begini, terkadang itu wis merencanakan sesuatu, wis ditulisi ngono kae, sesuk minggu ini targetnya ini, yang dilakukan ini, minggu depan ini lah. Tapi ternyata terkadang kita itu terbelokkan dengan sesuatu yang lain. Nah, jane ngono, target minggu ini nggarap makalah mata kuliah Pak Edi Susilo misalnya. Wah, kudune minggu ini rampung. Lah tibake ngono kanca moro. Kanca moro ngejak main PS misalnya. Wah, akhirnya ra sido. Nah, ini berarti kita melanggar kontrak kita sendiri.
Kita melanggar kontrak sendiri. Lah pripun Pak wong diparani kancane kok mosok ya ora gelem kan ya wah diarani kok ya ya. Kancane jak garap makalah wae. Aku gelem mbok jak PS-an tapi garap makalah sik misalkan begitu. Nah, ini kalau ingin rencana dan targetnya itu terpenuhi, ya maka kita harus membuat rencana itu dan rencana itu harus kita patuhi ya. Membuat kontrak dengan diri sendiri. Nah, wala tu'assir fihi siwahu. Nah, ini diingatkan sama Imam Al-Ghazali. Kalau sudah merencanakan sesuatu, membuat menentukan aktivitas yang akan dilakukan beserta waktunya, jangan sampai itu dilanggar. Wala tu'assir fihi siwahu, dan jangan sampai mengalahkan rencana itu dengan sesuatu yang lain. Nah, contohnya kayak mau mengalahkan garap makalah yang sudah direncanakan, goro-goro dihampiri kancane lunga ngopi misalnya ring lampu merah, misalnya begitu. Nah, wala tu'assir fihi siwahu. Fabidzalika, maka dengan begitulah tadharu tampak ya, atau timbul atau muncul tadharu muncul barokatul auqati apa barokai waktu. Nah, maka di situ nanti kalau kamu sudah bisa memanage waktu sedemikian rupa ya, menentukan aktivitas untuk setiap hari, nah maka di situ nanti kamu akan merasakan bahwa waktumu itu berkah. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita baca ya, bahwa menurut Al-Ghazali itu ya, berkah itu harus diusahakan. Kita bisa merasakan berkahnya waktu itu kalau waktu itu kita kelola, waktu itu kita manage, waktu itu kita atur sedemikian rupa sehingga nanti bisa aktivitas kita bisa tertata rapi. Nah, maka terkadang itu begini, karena biasanya itu cah pondok itu terkadang itu ada yang menganggap barokah itu tanpa usaha. Aku dijak rasa-rasa ngaji, lah sing penting le barokah begitu, ya kan? Ora tahu ngaji, dijak ngaji ora gelem, sinau ya ora tahu, tapi jaluk barokah ngilmune. Saya pernah baca itu malah aku mondok, aku sekolah orang golek biji tapi golek barokah kiai begitu. Ya, padahal biji itu indikator dari prestasi kita, indikator dari kesungguhan kita. Lah, bagaimana bisa dapat barokah kalau bijinya elek? Mbok barokah atau konti? Artinya bahwa barokah itu juga tidak semata-mata datang taken for granted gitu ya. Ujuk-ujuk awake dhewe tengok-tengok wis angger sing penting mengalir saja terus untuk barokah, enggak begitu. Kita dapat barokahnya ilmu itu ya kalau kita belajar. Kalau kita sungguh-sungguh, kita serius kuliah, kita dapat barokahnya kuliah. Jangan diartikan bahwa sing penting ikhlas kuliah, wis sabar kuliah, dosanya wis masuk yo, masuknya carry sabar. Terus engkau mengharap barokah, enggak begitu. Ya, terkadang karena ini persepsi orang terhadap makna barokah itu terkadang keliru ya, tidak pas. Ya, sidik-sidik itu barokah. Ya, tanpa usaha itu barokah juga tidak akan kita dapatkan. Ya, barokah itu apa sih? Ya, barokah itu kan artinya adalah ziyadatul khair. Ya. Barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nah, tambah kebaikan itu harus ada indikatornya kan. Wong barokah itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilacak kan. Barokah itu rupanya piye? Ora ono toh. Nah, maka kalau definisi barokah itu ziyadatul khair ya, indikator kebaikan itu apa? Nek kowe kuliah, ya indikator barokahmu ya nilaimu itu. Kalau nilaimu semakin bagus ya berarti kamu itu barokah. Kuliahmu barokah. Kira-kira begitu ya.
Meskipun ya nilai itu tidak selalu mencerminkan prestasi ya. Ya betul, itu betul. Tapi dengan nilai itu kita bisa membaca bahwa anak ini kuliahnya paling tidak terlihat serius ya. Ya memang ukurannya kan itu. Dosen bisa melihat kalau kuliahmu serius dan tidak itu kan ya dari nilai itu. Orang tuamu bisa tahu bahwa kuliahmu itu bagus atau tidak ya dari nilai. Jadi mau dikatakan nggak penting ya tetap saja nilai itu penting. Begitu. Nah, jadi barokah itu bisa kita dapatkan kalau kita usahakan. Ya, ini Al-Ghazali mengatakan barokahnya waktu itu bisa kita dapatkan kalau kita memang bisa mengatur waktu kita. Nah, ya artinya waktunya itu digunakan untuk kebaikan. Fa amma idza tarakta nafsaka sudan muhmalan. Nah, fa amma idza tarakta adapun anapun mongko anapun nalikane tarakta ninggalno sapa sira nafsaka ing awak sira sudan iku apa ya sudan iku nganggur muhmalan maknane padha gabut ya ihmalal bahaimi kelawan nganggure kewan la tadri kang ora ngerti sapa sira bimadza tashtagilu bimadza kelawan apa tashtagilu kang menyibukkan diri sapa sira fi kulli waktin ing dalem saben-saben wektu fayang qadhi mongko nuli entek aksaru auqatika apa kebanyakan waktumu dhai'an hale tersia-siakan ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan diri kita itu nganggur. Nah, kata Al-Ghazali begitu. Amma idza tarakta nafsaka sudan. Nah, kalau kamu membiarkan dirimu itu nganggur, ya, tidak tahu apa yang kamu lakukan, la tadri bimadza tashtagilu, tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya maka kamu sudah menyia-nyiakan waktumu. Kowe tahu tarangun niku? Nek libur, nek ora kuliah, no omah tengak-tengok. Era ndelok HP wis bosen, ape lapo-lapo, ora ngerti apa sing dilakoni ya era. Nah, maka jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai kita membiarkan diri kita itu nganggur ya. Karena kalau nganggur itu berarti kita sudah menyanyiakan waktu kita. Wa auqatuka umruka utawi waktumu umruka iku umurmu ya waktu kita itu ya sama dengan umur kita wa umruka ra'su malika dan umurmu itu ra'su malika adalah modalmu wa alaihi lan ing atase umur iku tijaratuka apa dodolanmu. Jadi modal utama manusia itu ya waktunya itu ya kata Al-Ghazali begitu. Umur kita itu adalah modal utama kita yang bisa kita kembangkan untuk berjualan. Ya, jadi dengan waktu itu kita bisa mengembangkan diri. Wabihi wusuluka ila naimi daril abadi. Wabi dan dengan umur itulah wusuluka ila naimi daril abadi. Kita bisa sampai kepada kebahagiaan akhirat. Nah, waktu itu juga selain bisa kita gunakan untuk kepentingan dunia, ya juga bisa kita gunakan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Fakullu nafasin min anfasika. Fakullu nafasin mongko utawi saben-saben nafas, ya setiap hembusan nafas min anfasika dari nafas kamu jauharatun itu ibarat seperti permata laki mata laha yang tidak ternilai harganya. Jadi nafas yang keluar dari nafas yang keluar masuk yang kita hembuskan itu kata Al-Ghazali ini ibarat permata yang tidak bisa dinilai. Kenapa tidak bisa dinilai? Ya, idla badalalahu karena tidak ada gantinya. Karena tidak ada gantinya. Nafas yang sudah keluar, yang sudah waktu yang sudah kita
gunakan, tidak akan bisa kita ambil kembali, tidak ada gantinya. Fa idza fata fala audalahu, fa idza fata mongko nalikane ilang apa wektu, fala audalahu mongko ora ana balik iku maujud lahu kan duwe wektu. Ketika waktu itu sudah kita gunakan dan ternyata kita gunakan untuk sesuatu yang tidak berguna, digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna, nah, ya maka waktu itu sudah hilang dan tidak ada kesempatan lagi untuk mengulang. Nah, fala takun kal hamqa al maghrurin, fala takun maka jangan sekali-sekali kamu menjadi kal hamqa seperti orang yang dungu, al maghrurina kang apa ya, tertipu, alladzina yafrahuna fi kulli yaumin, yang setiap hari dia bergembira bi ziyadati amwalihim, karena hartanya bertambah, ma'a nuqsani a'marihim, tetapi umurnya berkurang. Fa ayyu khairin mongko endi ana kebagusan fi malin ing dalem bondo yazidu kang tambah, wa umrin lan ing dalem umur yang kusu kang sudo. Di mana baiknya itu ya, hartanya bertambah tapi umurnya berkurang ya. Wala tafrah lan ojo seneng sapa sira ya, illa bi ziyadati ilmin, kecuali kelawan tambahi ilmu ya. Kita bergembira bahagia karena ada ilmu yang masuk, karena bertambahnya ilmu. Au amalin sholihin, atau amal soleh. Fa innahuma mongko sak temene ilmu lan amal soleh rafiqaka iku koncomu ya, iku dadi koncomu yashabani kang ngancani apa ilmu lan amal soleh fil qabri ing dalam kuburan. Haitsu yatakhallafu, sekirane keri ya angka saking sira ahluka apa keluargamu, wa maluka lan bondomu, wa waladuka lan anakmu, wa asdiqauka lan kanca-kancamu. Jadi ilmu dan amal soleh ini nantilah yang akan jadi teman kita di alam kubur, ketika keluarga kita, istri, anak, bahkan harta itu tidak ikut atau meninggalkan kita, tidak ikut sampai ke kubur, tidak kita bawa mati, maksudnya begitu. Nah, wis ta durung iki cah. Summa idza asfaratis syamsu, selanjutnya nuli kari-kari nalikane wis ketok kuning, asfarat ya, terlihat kekuning-kuningan asyamsu apa sengenge, fastahid mongko berusahalah kamu ya, mongko usaha sira antauda ilal masjidi, kon balik ring masjid. Ing yen balik sapa sira ilal masjid ring masjid. Kalau aktivitasnya sudah selesai dilakukan, nanti ketika menjelang maghrib kita dianjurkan untuk kembali ke masjid. Qoblal ghurubi, sebelum terbenamnya matahari. Watastagila dan beraktivitas ya, bit tasbihi kelawan maca tasbih. Wal istighfar lan istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti, karena sesungguhnya keutamaan waktu sebelum maghrib kafat 5 qablat tulu'i, itu fadilahnya atau keutamaannya sama seperti waktu sebelum terbitnya matahari. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nah, wasabbih lan maca tasbih sira bihamdi rabbika kelawan muji maring pangeran sira qabla tulu'i syamsi, sadurunge metune srengenge, wa qabla ghurubiha lan sadurunge terbenamnya matahari. Waqra qabla ghurubi syamsi, waqra lan maca sira qabla ghurubi syamsi, sadurunge terbenamnya matahari, wasyamsi wa duhaha, ing surat wasyamsi wa duhaha.
Surat Asy-Syams. Wal laili idza yaghsha lan surat Al-Lail. Wal laili idza yaghsha. Wal muawwidzataini lan surat muawwidzatan yaiku apa? Qul al-falaq karo an-nas. Wala taghrubu lan yakti surup alaika ing atase sira asyamsu apa srengenge wa anta fil istighfari hale utawi sira fil istighfari ku ing dalem keadaan beristighfar ya. Sebaiknya ketika matahari terbenam itu kita sedang membaca istighfar. Begitu. Waktunya sudah selesai ya, ini sudah apa durung iki? Jam pira maghribe? 15.44, Pak. Oke. Nah, tak terus sithik. Ya. Fa idza sami'tal adzana fa'ajibhu ya. Fa idza sami'tal adzana mongko nalikane krungu sapa sira al adzana ing adzan fa'ajibhu mongko jawab sira sapa sirahu ing adzan. Nek ana adzan dijawabi. Aja angger dirungokno tok. Ketok-ketok enek kuliah ngono nek dosene lagi mulang nerangno Pak adzan Pak ngono. Wah adzan yo bar-barane ya angger dosane kon mandek ndeke yo dolanan HP ana adzan yo ora jawab. Ana adzan sregep ngelingno. Adzan Pak mandek. Wakul ba'dahu, wakul lan ngucap sapa sira ba'dahu sak ba'dane adzan setelah adzan membaca Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri sholatika wa aswati du'atika antu'tiya Muhammadan al-wasilah. Ini doa setelah adzan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang mana ini lafadznya berbeda dengan yang biasa kita baca. Berbeda ya, sama seperti yang dibaca teman-teman Muhammadiyah itu juga berbeda ya. Ini justru lebih mirip dengan redaksi yang sering dibaca oleh saudara-saudara Muhammadiyah ya. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika, itu yang dibaca teman-teman Muhammadiyah. Ternyata diajarkan oleh Al-Ghazali. Artinya apa ya? Artinya sama saja. Kowe ape ndonga apa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ya monggo, ndonga Allahumma inna hadza iqbalu lailika ya monggo, padha ae. Sama-sama yang mengajarkan, sama-sama dari ulama Ahlus Sunnah. Itu diajarkan di kalangan NU dan diamalkan oleh Ahlus Sunnah. Al-Ghazali juga mengajarkan lafadz yang sama. Iqbalu lailika wa idbaru naharika. Nah, kamu kalau pernah dengar doanya orang Muhammadiyah, itu yang dibaca. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika itu. Biasanya no Indosiar. No Indosiar dongane iku. Dongane nganggo donga iki. Ya, sama saja, ndak masalah. Ya, sing penting donga. Sing anu iku nek ya mau wis ra jawabi, terus ya ora donga. Ya, saya kira sampai di sini intaha maqala summa sholli al fardha wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga bermanfaat. Alaniyah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqh lana qamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.